kamu itu melahirkannya di makam. Itu pada saat apa kok bisa melahirkan anaknya hidup? Pas mau dikubur, pas udah diturunin anak saya lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi pada saya Bella. Kami datang di sini dari rekomendasi warga sekitar untuk memecahkan misteri yang ada di sini. Misteri apa, Bel? Jadi kata warga sekitar itu di sini sering terjadi kecelakaan, terus mobil masuk ke jurang ya di sebelah sana. Seringlah terjadi seperti itu. Jadi kayak mungkin ada makhluk yang jahil di sini. Kita juga nggak tahu. Jadi kita pengen cari tahu. Iya. Apa sih yang sebenarnya membuat mereka kecelakaan dan hilang? Itu emang sering banget terjadi apa gimana? Kata warga sekitar sih sering terjadi karena ya emang waktu itu adalah warga sekitar bilang katanya 1 minggu itu hampir setiap hari terjadi kecelakaan. 1 minggu beruntun berarti. Iya. Kalau penampakan sering terlihat nggak di sini? Kalau menurut saya sih banyak ya. Mungkin yang menyebabkan mereka kecelakaan karena makhluk-makhluk di sini sering menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti warga yang melintas di jalan ini. Ya lah, terus kamu itu waktu diceritain sama warga itu mereka cerita nggak bahwasanya penampakan apa saja yang sering muncul di sini? Tadi saya dapat informasi sih banyak ya, katanya ada yang makhluk tinggi, terus dia gede, hitam, terus ada juga yang katanya anak kecil lari-lari di sini, ada juga yang rambutnya panjang pakai kain putih. Oh begitu. Terus kalau Bella sendiri nih semenjak datang ke sini apa yang Bella rasakan? Saya pas datang di sini sih ngerasanya ya udah banyak ya. Cuma kayaknya ini negatif semua deh. Negatif semua. Iya. Karena dari tadi kita diliatin banyak. Iya, banyak banget. Coba Bella panggil salah satu, barangkali bisa kasih informasi ke kita. Yang perempuan kalau bisa. Pada nggak mau ya? Pada nggak mau. Kenapa ya? Mungkin Bella belum mandi jadi pada nggak mau. Apa ya? Bel, minggiran dikit ya, nanti takutnya kalau kamu udah kemasukan ada mobil lewat. Kenapa Bel nggak mau? Kalau nggak mau masuk coba diajak berkomunikasi, siapa tahu mau.
kecelakaan di sini. Gak ada yang nolongin. Gimana Bel? 15 tahun meninggal Terus kecelakaan, gak ada yang nolongin. maksudnya dia mungkin apa? Udah 15 tahun itu meninggal di sini. Ya, dia meninggal udah 15 tahun Nah, kecelakaan, terus gak ada yang nolongin. nggak ada yang nolongin. Iya. Maksudnya nggak ada yang nolongin gimana maksudnya ini? Apa pada saat kecelakaan itu nggak ada yang nolongin, atau sudah meninggal tetap belum ada yang nolongin? Tapi itu nggak mungkin. Kayaknya sebelum dia meninggal deh, kayak jatuh terus gak ada yang nolongin. Akhirnya Itu kejadiannya malam atau siang? Kalau siang nggak ada yang nolongin itu kayak nggak mungkin. Tapi kalau malam ya maklum, yang lewat kan jarang. Ya mungkin jadi nggak ada yang nolongin. kemana ya? Tengah malam. Oh, Apa Bel? jadi tadi dia cerita dia itu kecelakaannya pakai mobil. Di dalam mobil itu dia nggak sendirian, jadi dia ada sama orang Iya. di dalam mobil. Ah, Dia itu duduk di bagian belakang, tengah gitulah ya, nggak belakang sendiri, tengah. Nah, supirnya itu sengaja masukin mobilnya ke jurang. sengaja. Iya, tapi dia taunya kecelakaan. Nah, pas masuk jurang, teman-temannya itu keluar, sama supirnya itu keluar, tapi dia dibiarin di situ sampai mobilnya itu meledak. Tuh. Ya gitu. Ini saya baru dengar ya, karena ini bukan daerah saya, jadi saya nggak tahu. Ya mungkin nanti kita coba tanya ke orang lagi, apa benar 15 tahun yang lalu ada kecelakaan yang menyebabkan kematian dan itu mobil meledak. Itu di mana posisinya Bel? Belakang. Di sebelah sana. Iya. Mungkin dulu nggak kayak gini ya. Karena udah lama banget. Bel? Bel? Ini Bella kok tiba-tiba begini? Bella? Ini siapa ini? Assalamualaikum. Ntar dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Permisi. Kenapa kakinya? Kakinya kenapa? Kamu siapa? Bisa jawab saya nggak? Kamu siapa? Anakku, Siapa? anakku. Anakku. Kenapa anakmu?
Anakmu kenapa? Kasihan. Apa? Kasihan. Kasihan? Iya, kasihan kenapa? Kasihan kenapa? Bisa jawab nggak? Nah, kamu ini siapa? Tiba-tiba masuk. Anakku. Iya, anak kamu. Anak kamu kenapa? Kasihan kenapa? Nggak tinggal di rumah. Kenapa? Nggak tinggal di rumah. Nggak tinggal di rumah. Lah, nggak tinggal di rumah di mana? Emang anaknya masih hidup? Anaknya masih hidup, nggak tinggal di rumah. Di mana tinggalnya? Di hutan. Di hutan. Kok bisa? Kamu siapa sih? Ibunya. Hah? Ibunya. Siapa? Ibunya. Ibunya. Kamu ibunya, ibu dari anak itu. Lah, anak itu siapa? Saya nggak kenal. Maksudnya apa kamu ngomong anak kamu nggak tinggal di rumah? Tolongin. Ya, tolongin gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa kamu. Saya nggak tahu siapa anak kamu. Kenapa anak kamu? Kenapa? Siapa anak kamu? Coba ngomong siapa anak kamu. Anakku tinggal di hutan. Anak kamu tinggal di hutan. Ntar dulu nih. Apa anak kamu yang pernah saya temui? Iya, betul itu anak kamu. Astagfirullah. Berarti itu anak kamu. Sekarang di mana? Saya cari-cari udah nggak ada. Masih di hutan. Masih di hutan. Iya, kemarin saya ketemu dengan dia, tetapi saya ajak pulang, dia tidak mau. Saya nggak tahu kenapa dia tidak mau. Dia takut. Takut kenapa? Nggak diterima di keluarganya. Terus kenapa dia harus pergi dari rumah? Bentar dulu ya, saya pengen nanya dulu nih. Saya juga tahu itu anak, mohon maaf, anak Kunri. Tetapi saya juga pengen tahu kenapa kok dia bisa hidup. Ibunya katanya kuntilanak. Itu gimana ceritanya? Bisa kamu jelaskan nggak? Sewaktu saya hidup, saya nggak pernah diterima di keluarga Ya, karena mereka pikir saya hamil di luar nikah. terus Saya selalu dicaci maki. dicaci maki sama keluarga kamu atau sama siapa? Keluarga suamiku. Keluarga suami kamu. Kamu ikut suami. Kenapa kamu nggak ikut ibu kamu aja, orang tua kamu? Lah, terus kamu kenapa bisa meninggal? Tapi kamu, berarti kamu meninggal pas mengandung anak atau gimana? Iya. Lah, terus kok bisa kamu meninggal, anak kamu hidup? Itu gimana ceritanya? Apakah kamu udah melahirkan, kamu baru meninggal atau gimana? Dalam kubur. Dalam kubur maksudnya? Masa ya kalau misalkan si anak itu lahir di dalam kubur, harusnya dia nggak hidup dong. Tapi kok dia bisa hidup? Itu gimana ceritanya? Ditolong. Siapa yang nolongin?
warga. Lah itu baik mereka. Ini melahirnya posisi gimana? Coba jelaskan. Ini soalnya kalau yang saya lihat sih melahirkan pada saat kamu mau dimakamkan. Itu benar nggak? Bisa ceritakan nggak gimana pas kejadian itu terjadi? Kan saya meninggal Heeh. di saat 2 hari lagi mau melahirkan. Itu ngomong-ngomong meninggalnya kenapa? Saya selalu disuruh-suruh untuk ngerjain pekerjaan rumah. Saya capek. Oh, kamu kecapean terus kamu itu salah satu penyebab kamu meninggal. Tapi kamu juga harus ingat ya, meninggal itu takdir. Kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kamu harus terima. Dan sekarang kembali ke cerita. Terus kamu itu melahirkannya di makam. Itu pada saat apa kok bisa melahirkan anaknya hidup? Pas mau dikubur, pas udah diturunin, anak saya lahir. Oke, ini saya mohon maaf ya, saya sebentar ya pengen lihat juga ya. Oke, ini ya teman-teman, sosok ini melahirkan dulu ketika sudah meninggal dan melahirkannya di dalam kubur pada saat si jenazah ini sudah diturunkan ke lubang, dan tiba-tiba di situ dia melahirkan. Dan itu dulu sangat kesusahan dalam saat melahirkan. Benar nggak itu? Iya. Itu kejadian berarti udah berapa tahun? 12 tahun. Ya, kalau saya lihat anak kamu juga sekarang segede itu ya, kira-kira umur segitu. Berarti kamu tahu nggak kira-kira kenapa kosi anak kamu ini tidak tinggal di rumah dengan bapaknya? Bapaknya masih hidup nggak? Nah, kenapa nggak tinggal di rumah? Selalu dibilang anak benar, anak yang baik. Dibilang anaknya benar, diecek-ecek itu sama keluarga apa sama tetangga apa sama siapa? Sama keluarga. Terus gara-gara anakku lahir di dalam kubur, diejek sama tetangga, dikira bukan manusia. Oh, karena melahirkannya di dalam kubur dan posisi kamu sudah meninggal, diejek sama tetangga-tetangga. Mungkin sih sebenarnya mereka bukan mengejek, tetapi yang namanya manusia biasanya itu cuma bercanda. Cuman anak kamu mungkin ini terbawa perasaan, jadi mungkin dia nggak kuat. Dan yang ngebecandain ini juga mungkin keterlaluan. Mungkin kalau lagi iseng-iseng mereka sering ngomong, anak dalam kubur atau anak kunti atau anak apa, jadi dia tidak kuat, dia pergi. Dan si anak kamu ini perginya udah berapa lama dari rumah? 4 tahun 4 tahun apa 4 bulan? 4 tahun. Tapi kenapa anak kamu nggak bisa bicara? Itu emang bawaan lahir atau gimana? Iya. Enggak. Terus kenapa dia nggak bisa ngomong? Karena Gimana? tidak ada yang ngajarin. Lah kamu sendiri ngedampingin anak kamu nggak? Iya. Itu kemarin yang nolongin saya sebenarnya kamu apa anak kamu? Iya, sekarang gini ya, saya kemarin udah berniatan baik untuk menolong anak kamu, untuk membawa pulang anak kamu ke rumah. Tetapi anak kamu menolak.
Dan saya nggak tahu harus berbuat apa ya, karena dia menolak, masa ya saya paksa. Itu saya tidak ingin memaksa, jadi saya tinggalkan anak itu sampai sekarang. Tetapi kemarin-kemarin itu saya sebenarnya tetap mencari, pengen lah ketemu, ngasih makan atau apa, tetapi dia tidak mau. Dan anehnya di situ, anak kamu kenapa dikasih makan nasi nggak pernah mau dimakan? Apa karena sudah 4 tahun tinggal di hutan, atau emang dasar dari kecil nggak doyan makan nasi? Ya, apa itu? Udah terbiasa Udah biasa. makan makanan di hutan. Oh, itu orang tuanya nggak nyariin? Bapaknya, suami kamu, mantan suami kamu nggak nyariin? Sekarang mantan suami kamu udah nikah lagi atau belum? Udah punya anak lagi juga. Tapi ingat ya, kamu nggak boleh dendam sama mereka. Biarpun mereka salah, tetapi kamu nggak boleh balas dendam, atau kamu tidak boleh menyakiti mereka, karena kematian kamu itu takdir. Kamu harus menikah dengan dia, itu kan juga sudah ditakdirkan, kamu harus menikah dengan dia. Dan kamu juga mungkin dulu ketika mau menikah dilarang, tetapi kalian tetap menikah. Jadi seperti itu resikonya. Tetapi ingat, itu bukan salah mereka dan bukan salah kamu. Semuanya udah takdir, jadi kamu nggak boleh menyesali ya. Apa? Tolongin anak kamu. Ya, saya mau nolongin anak kamu, tapi anak kamu nggak mau ditolongin, gimana? Perintah dari ibunya. Diperintah dari ibunya. Tapi saya harus kemana itu nyarinya? Di tempat yang biasa udah nggak ada. Cari, masih di situ. Dicari masih di situ. Iya, insya Allah besok-besok saya akan cari ke sana. Terus ini ada yang mau disampaikan nggak Ibu kepada saya? Apa perlu saya cari keluarga sampean? Tidak. Kamu udah ikhlas menerima semua ini? Tolong anakku, Iya, nanti saya tolongin insya Allah ya. saya pengen tenang. Oh, berarti selama ini kamu nggak tenang gara-gara anak kamu ini tinggal di sini hutan. Nanti kalau anak kamu sudah saya ambil, kamu bisa tenang. Oke, mungkin besok-besok akan saya cari kembali anak itu, dan mudah-mudahan bisa ketemu. Nanti kalau saya mencari kesusahan, Ibu tolong bantu saya ya, agar bisa mempermudah pencarian. Ini Ibu mau ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada. Ibu mau keluar atau gimana? Ibu, mau ya ada yang disampaikan lagi Ibu? Ya udah Ibu keluar ya Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum. Sini gelap. Terus sih sedih banget ya, soalnya aku tadi dibawa dia untuk flashback ke gimana dia dibully, disuruh ini itu. Aduh, bener-bener deh. Kalau aku sih ya nggak kuat ya kalau jadi dia. Nah, ini satu pertanyaan dulu Bel, yang saya belum begitu yakin. Apa mungkin atau apa benar kalau anak itu meninggal di dalam kubur ketika mau dikubur? Itu benar nggak? Yang saya lihat sih iya ya. Jadi anak itu tuh sebenarnya keluar dengan sendirinya ya, lahir dengan sendirinya tanpa tekanan dari ibunya. Jadi emang
dia keluar dengan sendirinya gitu. Berarti itu sudah dibawa ke makam, udah diturunin ke lubang, Iya. terus melahirkan. Iya. Ini saya baru dengar loh, emang ada ya kejadian seperti itu? Ada. Bilang lihat apa saja selain yang tadi sudah disampaikan. Banyak sih ya. Jadi si ibu itu tadi itu emang benar disuruh-suruh gitu, kayak disuruh kerja di rumah harus bersih-bersih. Tapi kan wajar itu pekerjaan seperti Ya, itu. tapi kalau menurut aku itu berlebihan ya, karena di saat dia lagi hamil besar dan posisi dia sakit, tetap disuruh untuk kerja, untuk nyapu, untuk itu. Ya udahlah, akhirnya ya terjadilah seperti itu. 1 bulan dia sakit dalam posisi hamil besar. Iya, dan katanya ini suaminya masih hidup, Iya masih. malah udah nikah lagi, udah punya anak lagi. Tapi kok nggak ada niatan gitu nyari anaknya? Gak peduli. Mungkin sih bukan ayahnya yang nggak peduli ya, tapi mungkin dari istrinya dan orang tuanya si laki ini kali yang nggak ngebolehin suaminya untuk mencari. Emang si suami itu nikahin si ibu ini itu terpaksa, karena dulu keluarganya ibu ini adalah pengusaha ya. Pengusaha. Oh, berarti intinya orang kaya lah, Iya. jadi kayak dinikahin. bisnis gitu, tapi pengennya si keluarganya ibu ini kalau mau berbisnis sama dia ya harus menikahkan anaknya, jadi terpaksa gitu. Begitu. Ya udah, mungkin ya teman-teman, itu tadi cerita dari ibunya anak Kunti yang sering saya videokan itu ya teman-teman. Jadi itu ternyata ini tidak disengaja ya, padahal kami datang ke sini tujuannya untuk menguak misteri yang ada di jalan ini yang katanya sering terjadi kecelakaan, tetapi ini malah mendapat informasi mengenai anak Kunti yang merah itu teman-teman. Jadi mungkin langkah selanjutnya akan saya cari kembali anak itu. Nanti kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Mungkin Bella, ini saya tawarin sekalian, mau atau tidak kira-kira kalau mencari anak itu? Boleh ya? Ya mungkin lain waktu ya. Iya. Nanti kalau Bella ada waktu kasih tahu ke saya, nanti saya ajak untuk mencari anak Kunti itu. Karena nanti kalau ada Bella kan gampang ini si ibunya apabila ingin masuk. Oh ya, ini sebelumnya ini teman-teman masih banyak juga yang menyamakan Bella itu dengan Elisa. Padahal ini ya Elisa, ini ya Bella. Jadi banyak sekali yang bilang kamu ini mirip yang dulu gila. Ya padahal ini kan kamu ya yang dulu juga. Jadi satu nama. Iya, ini kan kadang-kadang teman-teman ini nonton kan di skip, nggak semuanya ditonton. Jadi kadang-kadang pas lagi ngomong perkenalan ini Elisa Bella, mereka nggak dengar, jadi dia nggak tahu ini Bella yang mana, kok mirip-mirip terus. Jadi sebenarnya ini ya Elisa Bella. Yaudah, mungkin Bella cukup sekian dulu, ini ditutup sekalian aja. Yaudah teman-teman, makasih udah mengikuti kami. Sekian dari Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.